Tuhan dalam kasih Allah Roh Kudus. Kembali lagi bersama kami para Suster Junior SSPS Kalimantan dalam renungan Minggu Biasa yang ke-28. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Lukas hari ini menyuguhkan kepada kita sepenggal kisah yang dialami Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, tiba-tiba ia datangi oleh ke-10 orang kusta. Ke-10 orang kusta tersebut datang dan memohon kepada Yesus untuk disembuhkan. Mereka berdiri tegak dan agak jauh, sebab mereka malu dan takut. Kalau orang banyak mengikuti Yesus itu akan melempari mereka, sebab mereka digolongkan oleh orang-orang yang telah dicap sebagai orang yang berdosa. Yesus tidak memberikan pentahiran pada saat itu juga, melainkan meminta mereka untuk pergi dan menunjukkan diri kepada imam-imam bahwa mereka sudah bebas dari sakit dan dosa. Mengapa harus pergi kepada imam? Karena di sana mereka akan mempersembahkan korban syukur dan korban untuk penghapusan dosa. Dalam perjalanan mereka sembuh, tetapi hanya satu yang menyadari bahwa dia sudah sembuh, dan dia adalah seorang Samaria yang sering dicap oleh orang Yahudi sebagai orang kafir. Orang Samaria menyadari bahwa yang pantas disyukuri adalah kembali kepada Yesus dan berlutut karena dia sudah mengalami keselamatan dan kembali untuk memuliakan Allah. Namun kesadaran itu tidak muncul di dalam diri ke-9 orang Yahudi, melainkan mereka lebih memilih untuk pergi, entah kepada para imam, daripada datang kembali kepada Yesus untuk mempersembahkan syukur di hadapannya. Mereka melupakan Tuhan, bahwa Tuhan telah menyembuhkan mereka. Mereka tidak tahu bersyukur bahwa mereka telah mengalami keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam keadaan susah dan menderita, kita selalu berteriak meminta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan pun menyembuhkan kita. Dia menolong kita, menyembuhkan kita yang sedang sakit, atau menolong kita yang sedang larut dalam duka. Adakah kita seperti orang Samaria yang kembali berlutut dan bersyukur di hadapan Yesus? Atau kita seperti orang Yahudi
yang lebih memilih untuk pergi dan kabur karena sudah memperoleh kebahagiaan. Memang saat menderita orang biasa memanggil nama Tuhan, tetapi ketika mengalami kebahagiaan, nama Tuhan selalu dilupakan. Nama Tuhan seakan tidak menjadi yang dikagumi, tetapi dilupakan ketika hati gembira dan senang. Tapi nama Tuhan akan diteriakan di mana-mana ketika ada masalah, ketika ada bencana, ketika ada gempa bumi. Nama Tuhan selalu dikumandangkan bahwa doa tidak pernah berhenti. Jangan hanya mengingat Tuhan ketika susah. Kalau saat bahagia, ingatlah Tuhan yang membuatmu bahagia. Ketika engkau mengalami keberhasilan, ketika engkau mengalami kesembuhan, ingatlah bahwa Tuhan yang memberi semuanya itu. Maka kembali dan bersyukur seperti yang sudah ditunjukkan oleh orang Samaria itu. Mari kita belajar dari orang Samaria yang memiliki hati untuk tahu bersyukur atas karya penyelamatan. Belajar untuk bersyukur atas semua yang dialami, bukan saja saat bahagia, tetapi ketika kita sedang menjatuhkan air mata. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Semoga.